Halo semua, halo teman-teman. Kembali bertemu dengan saya. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, berdasarkan feedback, ya cuma saya herannya kok kebanyakan dari LinkedIn ya. Banyak juga yang nonton video saya tidak cuma di Indonesia, walaupun bisa dibilang antara 78 sampai 80% itu kebanyakan yang nonton video ini dari Indonesia. Minimal saya bersyukur kalau memang tepat sasaran ya. Karena video-video saya sebelumnya yang bahasa Inggris kayaknya kok orang Indonesianya kok nggak nonton. Sebetulnya sama saja. Dan ini translation-nya atau subtitle ke dalam bahasa Inggris juga sudah berlangsung. Oke, kita ketemu lagi di seri tutorial belajar.net. Nama saya Eriawan Kusumawarono. Dan tutorial ini seperti biasa dan sesuai dengan judulnya, mulai dari .NET 9. Tentunya nanti sekitar bulan Oktober ya, itu akan ada menjelang rilis. Jadi kalau sudah itu si .NET 10 itu rilis kandidat, saya akan pakai dan saya akan demokan juga. Dan sekaligus ada kemungkinan ini tutorial belajar .NET ini akan lebih dari 25 episode. Karena saya belum menyentuh dari sisi yang lain ya. Ini baru masih mempelajari span, read only span, memori, dan lain-lain. Dan konsekuensi dari pemakaian dan pengenalan span, read only span itu, kalau span, read only span itu dipaksa supaya dia itu walaupun struct, dia tetap di treatment atau diperlakukan sebagai data yang disimpan di stack karena ada ref struct. Nah, tentunya konsekuensi dari itu semua adalah secara alokasi memori mau kamu harus berurutan. Konsekuensinya berurutan itu tidak bisa lebih dynamic. Nanti sekalian saya tunjukkan juga contohnya. Dan terkait dengan pemakaian span, read only span, dan ada memori dan lain-lain itu, kalau nanti kita akan lihat memori itu bagaimana, untuk saat ini bisa dibilang dia itu adalah opposite-nya atau lawan katanya span, read only span. Jadi kalau span, read only span itu dipaksa di stack, sedangkan kalau memori itu disimpan dan dialokasikan ke dalam heap. Nah, kenapa kok saya fokuskan yang unsafe ini butuh video sendiri, dan mungkin ada lanjutannya ya, karena jujur aja saya jarang pakai yang unsafe ini. Dulu waktu zamannya sebelum .NET Core, saya agak sering pakai. Kenapa? Karena kalau misalnya ada masalah yang secara kritikal atau secara sangat-sangat penting harus diperhatikan, yaitu satu, performance. Kedua, kalau memang saya harus interrupt dengan C atau C++, jadi API C atau C++. Tentunya pada saat itu akan jauh lebih mudah. Karena C atau C++ nya ya satu IDE juga ya, dan langsung saya nyambung ke C atau C++ nya yang Windows punya. Sedangkan di sini beda, ini cross platform. Jadi saya kasih kata-kata pertanyaan aman, apakah secara hal-hal yang terkait dengan pemakaian unsafe ini, apakah seharusnya jangan dipakai ya? Kok unsafe gitu? Kenapa kok dibilang unsafe alias tidak aman? Unsafe di sini tuh unsafe, tidak aman bukan dalam arti security. Tidak aman dari sisi keterhatian atau kehati-hatian dalam alokasi memori. Walaupun nanti sebetulnya juga ada kaitannya dengan security, tapi itu security yang bisa dibilang itu pembahasan topik lain ya. Seperti misalnya bagaimana caranya kita menghindari buffer overflow. Kalau stack overflow mungkin teman-teman sudah banyak tahu ya, tinggal bikin aja fungsi atau metode rekursif. Nanti kalau rekursifnya terlalu panjang, akhirnya stacknya habis, akhirnya stack overflow. Itu pasti teman-teman sudah pada tahu, dan saya yakin tinggal lihat aja dokumentasinya sisap, terus bikin aja fungsinya. Seperti misalnya
teman-teman kalau mau ngitung Fibonacci, atau yang paling gampang lagi faktorial, atau secara nature atau alami dia mau kamu harus rekursif. Misalnya apa? Mungkin kalau teman-teman yang kuliah di ilmu komputer ya, atau computer science, itu ada algoritma backtrack. Nah, backtrack misalnya contohnya teman-teman kalau lihat atau yang suka main catur, bagaimana kalau teman-teman menjalankan kuda itu ya, ditaruh di kotak manapun, itu akan dilihat apakah dia itu bisa memenuhi kotak itu. Kalau sudah jalurnya dilalui oleh jalurnya kuda sebelumnya, dia akan cari jalur yang lain. Jadi dia nyari, kalau udah ketemu mundur, setelah itu cari lagi ke tempat lain. Dan itu akan secara alami atau secara perilaku itu adalah rekursif. Tentunya saya di sini tidak akan bahas rekursif ya. Kalau misalnya banyak permintaan tentang hal-hal yang terkait dengan algoritma, boleh. Nanti saya akan sediakan channel sendiri. Tentunya kalau ada banyak permintaannya. Dan saya harap teman-teman untuk request itu di channel saya, di video-video saya ini. Oke? Saya untuk masalah request-request seperti itu, saya tidak akan mengiyakan kalau teman-teman komentarnya atau feedbacknya lewat LinkedIn. Karena bagi saya itu, request itu dengan orang lain dan banyak orang lain juga tahu, dan requestnya banyak, saya dengan senang hati akan provide itu. Tapi tentunya setelah seri tutorial belajar .NET ini akan mencapai akhir. Karena setelah ini saya akan membahas kelanjutan dari pemakaian yang ansip ini gitu. Kalau misalnya bisa di satu video ini, semoga ya, alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya ada satu video lanjutan lagi tentang masalah ansip ini gitu. Ini juga terkait dengan nanti pemakaian pointer dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Seperti biasa, pengenalan tentang saya, tinggal masuk ke channelnya, ya kan? Terus lihat itu about me-nya itu. Yang update-nya ini sedang dibuat ya teman-teman. Saya sepertinya keenaan menikmati lebaran. Dan yang menarik sebetulnya hari ini juga ada AI Skills Festival. Nanti saya akan kasih tahu linknya. Dan saya juga coba ikut itu ya, sebisanya. Karena itu full dari 8 April sampai tanggal berapa ya di bulan Mei itu. Dan ada hackathon-nya teman-teman. Teman-teman kalau mau ikut lombanya silakan. Nanti bisa teman-teman lihat sendiri syarat-syaratnya bagaimana dan apa yang dilombakan, dan silakan share ke teman-teman yang lain. Oke. Dan ini adalah tentang saya. Ya, memang harus diupdate karena saya alhamdulillah jadi MVP lagi ya tahun ini. Dan selain itu saya harus menjelaskan lagi, saya tidak hanya fokus di .NET ya teman-teman. Saya basically adalah polyglot. Polyglot itu ya saya welcome dengan bahasa pemrograman lain. Nggak cuma bahasa pemrograman yang jalan di .NET ya sebetulnya. Dan itu harusnya saya tambahkan secara detail di video ini. Tapi waktu itu saya pikir udahlah, saya bikin yang ada dulu. Oke. Dan kita sedikit refresh ya teman-teman. Jadi ini masih terkait erat dengan value type dan reference type. Jadi kalau yang seperti span, return span, itu value type, termasuk kembangannya ya, ref struct, ya kan, read only struct, tetap selama itu struct berarti pasti value type. Dan bagusnya kalau ref struct itu kalau dijadikan property di dalam kelas, dan kita sudah lihat di video saya sebelumnya ya, nanti saya kasih linknya, yaitu akan tetap tersimpan ke dalam heap. Karena mengikuti kontainernya. Kalau kontainernya struct, ya dia tetap akan value type. Tapi kalau si kontainernya si struct itu class, dia akan jadi reference type. Begitu dia struct-nya di-define sebagai ref struct, dia tidak bisa dijadikan property atau field di dalamnya kelas. Jadi sudah jelas batasannya. Dan sekarang
saya akan coba terangkan itu read only span dan tentunya ada kembangannya, ada istilahnya itu memory, read only memory. Tetapi itu semua skopnya itu mengkerucut jadi satu. Jadi span, read only span dan sebagainya itu terkait juga dengan tidak hanya si span, read only span sebagai semacam pemanfaatan untuk akses dan simpan sesuatu di memori, tetapi juga secara alami dan bahkan secara internal implementation-nya itu ada yang namanya alokasi. Nah, alokasi kalau untuk span sama read only span itu bisa langsung pakai yang namanya stack alloc. Stack alloc itu mirip-mirip dengan aloknya si C atau C++ ya. Cuman stack alloc ini beda dengan malloc atau memory alloc yang di C atau C++. Nah, ini saya jadi agak sedikit teknikal yang agak terlalu detail, tetapi kita hanya fokus yang ada di .NET aja dulu. Oke, ini kita lihat di Visual Studio, dan saya juga sudah buka dokumentasinya. Oke, kita keluar dari PowerPoint. Kita lihat dulu. Nah, ini adalah dokumentasinya. Kenapa ada ya apa ini semacam counterpart-nya ya, pasangannya tapi lawan katanya gitu ya. Jadi selain ada stack, juga ini ada memory. Span ada read only span, memory juga ada read only memory. Jadi untuk skenario yang membutuhkan penyimpanan reference ke buffer di dalam heap, ya. Dan ini dia ngasih contoh rutin yang membuat asynchronous method call. Untuk skenario-skenario tersebut, Anda dapat memakai can use complementary system memory T and system read only memory T. Nah, jadi kita sudah panjang lebar ya mempelajari span, read only span, ya kan? Sekarang kita fokus ke memory dan read only memory yang dia akan disimpan di heap. Nah, kita lihat di sini contohnya. Span of T ini mewakili ya contiguous region. Jadi kalau kita alokasi itu karena nature-nya dia struct, simpannya di stack, alokasinya pasti berurutan. Jadi misalnya ada semacam alokasi untuk 10 satuan tipenya, misalnya kita mau alokasi untuk 10 integer, jadi Anda bayangkan ada tumpukan, di mana tumpukan itu pasti di atasnya ada lagi, dan selama 10 untuk nampung integer. Kalau integernya integer 16, berarti dia satu tumpukan itu makan 2 byte, 2 byte, 2 byte, 2 byte, 2 byte, dikali 10, jadi 2 dikali 10 ada 20. Itu kalau integer 16. Kalau integer 32 berarti ya 32 dibagi 8 adalah 4. Jadi sekali nyimpan satu stacknya itu 4. Kalau dia mesin alokasi 10, pada 10 kali 4 itu 40. Walaupun secara detailnya tidak seperti itu ya, tetapi minimal kita dapat perkiraan awal untuk alokasinya. Oke, kita dapat hitung-hitungan awalnya. Biasanya sih ada kayak semacam 8 sampai 10 byte ya untuk semacam penanda itu, marker. Tapi setahu saya itu tidak pasti ya, karena biasanya setelah ada perbaikan di versi-versi selanjutnya si .NET ini ya, bisa jadi akan lebih kecil atau bahkan lebih besar, tapi ada misalnya optimasi lainnya. Nah, itu yang ya tidak mungkin saya bahas di sini karena itu makan waktu lumayan, dan intinya untuk memudahkan kita semua
dan termasuk saya untuk menerangkan ini, kita akan memakai bukan asumsi ya. Jadi kayak semacam dasar pondasinya dulu. Ini kita lihat ada contoh, kalau kita mau bikin span, kita bisa span byte, stack span sama dengan stack alloc byte 100. Berarti ini mengalokasikan 100 byte. Ini mengalokasikan 100 byte. Dari namanya ya stack alloc, berarti allocate in stack atau stack allocate. Sama aja sebetulnya. Sebanyak byte dalam kurung ini 100. Jadi byte-nya itu ada 100 byte. Ya, stack alloc byte. Nah, definisi apa ini stack alloc? Kita bisa lihat di dokumentasinya ini ya. Saya buka tab baru, teman-teman. Ini ada stack alloc expression. Ini stack alloc ini adalah keyword ya. Tetapi ada konsekuensinya. Stack alloc ini begitu kita tulis di code kita, ada kondisi-kondisi yang teman-teman harus secara eksplisit memberitahu kalau karakteristiknya project yang teman-teman, karakteristik C# itu sudah berubah. Oke? Jadi kita akan coba nih ya sekarang. Saya buka Visual Studio. Buka Visual Studio. Ya. Semoga tidak ada aneh-aneh. Karena setahu saya itu sepertinya dia akan update lagi itu. Jadi ini kan punya saya kan 17.13 ya. Sebentar lagi itu sepertinya akan keluar 17.14. Kemungkinan kalau saya nggak salah prediksinya ya ini ya. Tapi itu ada teman-teman kalau mau bisa lihat kira-kira gimana itu bisa lihat di source code-nya .NET Core ya, terutama yang runtime-nya. Sebentar ini saya buka repo-nya. Jadi kira-kira versi setelah 2022 itu keluarnya kapan? Teman-teman bisa ada kayak semacam educated guess atau tebak-tebakan yang tentunya tidak asal nebak dari repo-nya itu. Kalau 17.14 itu sebentar lagi akan rilis. Nah, apakah setelah itu 17.15? Teman-teman bisa cek. Tetapi Visual Studio setelah 2022 itu adalah kemungkinan kalau saya lihat ya, kalau misalnya benar namanya nggak berubah itu, akan ada namanya Visual Studio 2025. Nah, dengan begitu, ini akan menarik kalau misalnya progresnya itu akan saya pisah ke dalam suatu kayak semacam sekilas berita atau reportase atau apapun itu ya tentang Visual Studio dan ekosistemnya. Oke. Ya, kita lihat ini belajar.net. Solusinya kita buka ya. Nah, ini. Kita masuk sini. Oh, sebentar. Ini punyanya .net. Aku soal aja. Atau mungkin lebih tepatnya saya bikin aja project baru ya. New project. Tentunya ini adalah class lib. Ya, class library. Next. Diskusi span memory unsafe. Semoga ini tipenya .NET Core ya. Oh benar ya, tipenya .NET Core. Ya. Oh, harusnya ini konsol. Tapi nggak apa. Nanti kita bikin konsol juga. Ini. Tapi jangan deh. Kalau gitu ini saya hapus saja. Remove.
Ya, ini remove. Open foldernya, itu yang tadi itu saya hapus. Jadi kita bikin lagi. Teman-teman nggak usah khawatir. Setelah videonya tayang, ini akan saya push source code-nya. Tetapi tidak saya push semuanya sekali lagi ya, supaya teman-teman belajar. Nah, itu dia. Dan supaya teman-teman lihat video saya sampai habis ya. Boleh kasih feedback, tapi tentunya feedbacknya setelah teman-teman lihat gitu. Karena saya ada beberapa feedback yang nanyanya ngasal padahal videonya sudah jelasin gitu. Tentunya akan sangat berguna tidak hanya buat Anda sendiri, tapi juga buat yang lain. Kalau kita sudah lihat, baru mempertanyakan, dan diskusinya pasti akan lebih mengkerucut ya teman-teman. Daripada cuma lihat 10 menit atau 15 menit pertama, tapi pertanyaan jadinya kemana-mana gitu. Jadi terlalu melebar. Karena saya ekspektasinya atau harapan saya tidak hanya ini membantu teman-teman untuk memahami .NET-nya, tetapi juga mempersiapkan teman-teman untuk supaya mempermudah mengikuti progresnya si .NET itu sendiri. Nggak cuma progresnya C# ya, walaupun bisa dibilang sebagian besar yang saya pakai ini C# nih. Oke, ini kok class library ya, salah lagi nih. Konsol harusnya. Konsol. Nggak perlu kontainer, do not use top level statement ya. Tetap kita pakai program main create. Oke, ini set as startup. Ya. Nah, apa ini hello world-nya dibiarin aja dan kita coba nih sekarang. Kita copas. Nah, saya di video sebelumnya menjanjikan, ya kan? Apa bedanya span dan read only span? Tentunya kita coba. Kalau span berarti dia bisa write. Kalau read only span dia hanya bisa read. Nggak cuma apa ya? Kalau yang span dia pasti bisa baca. Nggak cuma nulis. Tapi kalau yang read only span hanya bisa read. Kita coba source code ini. Tadi saya bilang kalau ada unsafe nanti akan ada sesuatu yang kita harus merubah projectnya. Kita coba, bener nggak kata saya? Oke. Begitu ada stack alloc ya, ini. Dia bilang ini provide type safe and memory safe representation of a contiguous memory. Contiguous region of arbitrary memory. Jadi ini lengthnya 3, dia alokasinya 3. Sebetulnya sih kalau mau lebih mudah lagi ya sudah, nggak usah kasih variabel gini, ngapain ya. Langsung aja misalnya saya mau alokasi sebesar berapa? Misalnya 10. Jadi I sampai 10. Oke. Nah, kita coba apakah stack alloc ini masuk ke unsafe. Jadi kita build, ada error nggak? Ternyata untuk saat ini tidak ada error. Kita lihat projectnya atau CS projectnya isinya apa. Masih belum ada apa-apa. Oke. Berarti stack alloc masih bisa dibilang lumayan aman. Walaupun dalam implementasinya ini ya, dia akan benar-benar alokasi memori. Ini hati-hati ya, dia akan alokasi memori. Gitu. Oke. Kemudian kita lihat di sini ya contoh-contohnya. Nah, ini ada semacam pemberitahuan ya. Kita tidak bisa secara eksplisit
membebaskan memori yang kalau sudah dialokasikan ke stack. Dan itu memang secara umum itu seperti itu ya teman-teman. Memang kalau kita pakai stack, seperti yang dicontoh saya di video sebelumnya, itu tidak ada garbage collection ya. Jadi waktu yang di video saya kemarin itu, yang ada tabel itu, tidak ada gen zero. Dan tidak ada alokasi ke heap, ya kan? Kalau kita lihat di JetBrains-nya itu, si Rider juga gitu. Tidak ada alokasi memori, karena itu alokasinya ke stack. Ya. Jadi tidak membebani atau tidak di-manage ya oleh garbage collector. Karena garbage collector hanya mengurusi data yang ada di memori yang alokasinya ke heap. Jadi masih konsisten dengan apa yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Oke. Nah, ini dia akan ada semacam, ini ada keterangan bagus nih. You don't have to use an ASIF context when you assign a stack allocated memory block to a span of t or read-only span of t variable. Jadi tidak harus pakai unsafe. Nah, sekarang apa itu konteksnya unsafe? Nanti kita lihat di sini ya. Ini alhamdulillah ini ada linknya, jadi kita bisa buka tab baru yang isinya itu bahas tentang unsafe aja. Tapi sebelum itu kita kembali lagi ke code-nya. Kalau kita lihat di sini ya, si numbers ini seolah-olah dia ditreatment sebagai array. Sebetulnya itu istilah tepatnya bukan ditreatment sebagai array, tetapi ditreatment sebagai collection. Kenapa kok bisa seperti itu? Teman-teman masih ingat kan di video saya sebelumnya, kalau si span ini ada indexernya. Indexer itu berarti dia ditreatment sebagai array. Seolah-olah array karena ada kurun kotaknya. Tapi sebetulnya bukan array. Kalau dari sisi konteks yang .NET ya, ditreatment sebagai collection yang ada indexernya. Kalau IEnumerable tidak ada indexernya. Tapi kalau teman-teman di implementasi IEnumerable-nya itu ada kata-kata this, ya, ini saya recap lagi nih. Kita coba, nah ini nanti ada this index mana ini? Nah ini dia, public ref t this. Ya, ini ada ini public ref t this index. Jadi ini menandakan ada indexernya. Indexer di tipe datanya sendiri, ya. Tipe indexernya itu indeksnya itu adalah integer. Nah, tipe indexernya itu integer ya teman-teman. Tetapi teman-teman kalau mau ya bisa, ini kalau integer kan int32. Tapi bisa long, bisa. Cuman pada umumnya pakai integer supaya nggak terlalu besar. Nah, kemudian itu ada yang mau dijadikan indexernya itu tipenya apa. Kalau di situ mengacu ke dianya, ya, struct atau kelasnya, ya. Kemudian tipenya apa itu T. T-nya itu harus sesuai dengan deklarasinya span T ini ya. Karena dia generik ya teman-teman. Dan generik teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelum-sebelumnya. Dan ini menariknya itu ada ref. Ref di sini ini bukan ya, sekali lagi bukan sembarang ref. Bukan lantas ini adalah reference type. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Karena di sini konteksnya bukan ref-nya ref struct ya, ini lain. Ref yang di sini itu perlakuannya agak berbeda. Oke? Jadi ini ada ref, t, this, ada indexernya. Dan indexer ini tidak harus berada di kelas atau struct yang menurunkan atau implementasi IEnumerable. Saya pernah interview orang, saya nggak akan sebutkan saya interview di perusahaan mana ya. Jadi waktu saya interview kandidat itu, saya tanya, ya dia
dia merasa dia senior. Saya ajak ngobrol, ya. Karena bagi saya, seorang senior tentunya hal-hal seperti ini harus sensitif gitu. Bila perlu, akan ada kebutuhan kalau kita akan membuat kelas atau struct yang dimana isinya ada indeksernya. Banyak kasus untuk itu, nggak harus berupa collection sebetulnya. Kalau dia senior, dia pasti harusnya tahu. Nah, waktu itu saya tanya, oh, kalau collection yang kamu tahu itu apa? Yang ada indeksernya apa? Oh, dia bisa sebutin gitu. Terus setelah itu saya tanya, kamu bisa implement yang ada indeksernya nggak? Bisa. Apakah harus ada implement itu, IONable? Oh, harus katanya dia. Nah, itu. Itu bagi saya sudah sesuatu yang dibilang lampu kuning ya bisa, tapi ya dibilang lampu merah juga bisa. Itu red flag ya bagi saya. Kenapa? Karena menandakan kalau dia itu nggak benar-benar tahu fundamentalnya si .NET itu sendiri. Hal seperti ini nggak ada hubungannya dengan C# ya sebetulnya teman-teman. Karena Visual Basic, C#, F# yang ada di atas .NET ini semuanya bisa implementasi dan mensupport masalah indekser ini. Jadi itu bukan teknologi yang terkait dengan bahasa pemrograman. Itu adalah fitur dari runtime.net-nya. Ya tentunya sebelum ada runtime ada SDK-nya, ya SDK-nya pasti harus support dulu, baru ada runtime. Setelah itu language-nya yang nurut, bukan dibalik. Language-nya yang nurut, language-nya yang tunduk ke runtime-nya, bukan runtime yang tunduk ke bahasa. Oke, jadi ini ada indexer. Nah ini adalah span. Bedanya apa dengan read only? Kita lihat. Kan di sini dia juga ada nih. Dia juga bisa secara implisit itu mengcasting ke dari span ke read only span. Tapi kita coba waktunya cukup nggak dengan penjelasan ini semua. Oke. Ini ada span in numbers. Kita alokasikan sebanyak 10. Nah, ini span. Dia bisa di otak-atik. Sekarang kalau saya mau bikin read only span, bisa teman-teman bisa pakai stack alloc ya. Tentunya ini saya ganti read only ya. Di sini juga sama read only. Nah, sekarang ini ya yang mau saya ganti juga read only span. Nah, ternyata teman-teman tidak bisa ya. Jadi ini membuktikan ini adalah contoh paling gampang untuk membedakan apa itu span, apa itu read only span. Jadi, cuma saya tuh herannya ini. Kenapa di dokumentasi .NET-nya tidak secara jelas-jelas menyebutkan ini loh bedanya, itu aja gitu. Jadi saya untuk menemukan ini juga rada-rada susah payah ya teman-teman. Aduh, tapi nggak apa-apa. Tidak hanya demi edukasi ke teman-teman, tapi juga ini sangat berguna buat saya. Karena jujur aja, ya teman-teman boleh menghujat integritas saya ini. Saya baru tahu ini sekitar waktu launchingnya .NET 8. Tapi saya baru bisa menerangkan dengan mudah dengan cara ini. Itu juga waktu .NET 9 mau keluar. Karena saya jarang sekali pakai span, read only span. Apalagi saya bekerja di dunia yang pemakaian .NET Framework-nya sangat tinggi, dan kalaupun saya migrasi dari .NET Framework ke NetCore, dan akhirnya waktu itu di kantor saya sebelumnya, kalau ini saya berani nyebut ya, saya waktu masih di Allegro itu, saya sudah migrasiin ke NetCore 3.1, dan setelahnya sempat ke 5.0. Dan 5.0 itu buat saya juga sangat mengesankan. Memang kalau misalnya saya bisa segera implementasi performance enhancement seperti ini ya, senang banget lah pastinya. Tetapi waktu itu karena itu skalanya sudah enterprise, ya, aplikasi sudah dipakai di mana-mana, dan customer juga menginginkan compatibility yang sangat tinggi ya. Karena yang pakai .NET Framework itu
pada saat itu di tahun-tahun sekitar 2020 pun masih banyak. Nggak cuma di Indonesia, tapi di Amerika sendiri yang masih pakai Donate Framework itu masih banyak. Jumlah company dan satu company itu usernya berapa itu masih dalam angka jutaan pemakainya gitu. Itu di sisi Amerika aja, apalagi di Indonesia yang masih based on Donate Framework itu masih banyak pada saat itu. Jadi itu 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 yang menyebabkan saya pada saat itu kalau saya bikin blog saya selalu hati-hati. Dalam arti apa? Blog-blog saya ya memang membahas Donetecore tetapi tidak terlalu ekstrim. Saya hanya membahas Donetecore yang ini loh di Donate Framework-nya solusinya begini, di Donetecore-nya solusinya begini. Jadi bisa dibilang hampir nggak ada bedanya pada saat itu. Teman-teman kalau lihat blog saya ya di fsartmonolog.blogspot.com itu ada. Jadi saya tidak terlalu ekstrim pada saat itu. Kalau sekarang saya berani. Karena apa? Karena kita sekarang sudah di Windows 11 ya kan. Dan .NET Framework-nya sudah diwaro-waro sama Microsoft, berhenti di .NET Framework 48. Kalaupun ada update-update-nya itu bukan ada versi baru, bukan ada fitur baru, melainkan security patch atau critical update. Dan selama Windows-nya itu masih mensupport .NET Framework, akan tetap ada. Tetapi ya itu tadi, tidak ada development baru. Yang ada hanyalah development di sisi .NET Core yang sekarang ya tinggal .NET-nya aja. Core-nya nggak dipakai. Oke? Kita kembali lagi ke span, span. Di sini, span ini, dia bisa langsung diisi. Numbers, I sampai I. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau mengisikan read only span ini? Gitu. Ya, saran saya, jangan coba pakai stack alloc ya. Lebih baik diisi dari, misalnya kita punya collection yang kemudian ada apa itu istilahnya itu access metodenya span. Jadi code ini kita ubah ya. Yang atasnya tetap aja karena dia nggak error. Tapi ya span juga bisa terima dari read only span. Kita misalnya var numbers in ya. Jadi kumpulan numbers gitu ya. Numbers in ya kita asumsikan ini adalah array ya, int 32 sebanyak 10. Atau kita nggak usah kasih 10, kita langsung aja isinya. Nah, ini misalnya kita isi sembarang ya. 10, 1, 5, 2, atau misalnya berapa ini? 15. 2. Ini ada berapa ini? Oh ya, ini harus begini. Nah, jadi kasih tahu kalau ini adalah array. Nah, numbers in ini kalau mau dilempar ke read only span atau di casting, tapi jangan casting sebetulnya, assign itu lebih tepatnya. Di assign ke read only span. Yang ini saya komen, yang bawahnya kita ganti ya. Jadi numbers in dot span. Nah, ini dot span ya. Karena ada semacam konversi yang secara implisit ya dari span ke read only span, ya makanya read only span-nya itu ya terima-terima saja gitu. Dengan begitu kita hanya bisa membaca.
Dan karena kita hanya bisa baca, akhirnya ya tampilkan aja gitu kalau mau ngecek ini bener apa enggak gitu ya. Kita tampilkan. Read only span juga ada indeksernya. Ini yang ke I. Nah, mungkin lebih enaknya ini jangan pakai ini aja. Pakai string interpolation. Oke ya. Kan sudah ada yang canggih. Ini kita kasih kurung awal buka tutup, kasih spasi. Nah, ini jangan console write-line. Ya. Kita jalankan. Jangan 10. Kita lihat aja. Numbers, read only dot, ada lengthnya. Nah, dengan begini kan tidak hardcode. Oke, kita coba. Ini karena ini nggak sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, nggak sampai 10. Nah, ini benar 10, 1, 2. Jadi hanya bisa dibaca dan ditampilkan aja. Jadi utang saya untuk yang masalah span read only span sudah selesai teman-teman ya. Yang di video sebelumnya belum sempat ngejelasin. Karena itu juga sudah mulai 1 jam. Oke. Yang span read only span seperti ini dan ini adalah sekali lagi stack ya. Sekali lagi ini stack. Nah, kemudian kita ada yang namanya memory. Di sini ya. Kita ada yang namanya memory, sistem memory, sistem read only memory. Ya. Kita lihat. Saya buka tab baru ya, teman-teman. Oke. Nah, kita cari. Ada nggak contohnya? Di dokumentasi kelasnya nggak ada, tapi di si also-nya coba kita lihat. Yes, ini jangan saya itu. Saya buka tab baru aja. Memory related and span types. Nah, di sini banyak ini. Wah, ternyata nggak cuma memory read only memory ya, teman-teman. Ada system.buffers.memory pool, system.buffers.iMemory owner, memory manager, array segment. Wah, pusing kepala. Tapi ini menarik, teman-teman. Karena itu pasti ada kelebihannya dan kenapa ini dibikin ada kelas-kelas ini ya. Kita lihat, bener nggak tadi itu memori itu kelas? Oh, ternyata struct teman-teman. Read only struct dan tidak ada ref-nya. Tapi kenapa kok dia bisa disimpan di heap? Nah, itu menariknya. Unlike span of T, however, memory T is not a ref struct. Oh, oke. Berarti tadi yang help-nya itu agak-agak rancu ya, teman-teman. Jadi ini berarti this means that memory T can be placed on managed heap. Oke, kalau memory T dia bisa ditaruh dalam kelas. Oh iya, karena nggak ada ref-nya. Ini agak tumpang tindih ini informasinya ini. Ya, persis seperti yang saya pernah curhat di video saya sebelumnya ya, teman-teman. Kalau baca dokumentasi itu kelihatannya sepele tapi hati-hati. It can be used in a field in the class atau bisa dijadikan property. Dan it can be used across a width and yield boundaries. Kalau yang span tidak bisa, teman-teman. Oke. Dan ini sangat menarik. Kalau sempat akan saya lanjutkan yang pemakaian memori only memory ini. Tapi kita lihat dulu seberapa masuk nggak ini durasinya.
Oke, coba sekarang kita lihat-lihat ini. Contohnya memori ya. Memory related and span type. Tapi kita coba yang memory. Nah ini sayangnya contohnya, coba kita lihat yang lain deh. Kalau ini kan dokumentasinya, ini ada usage guideline. Di span of the usage guideline. Write in 32 to buffer. Write value. Ya implementasinya apa? Oke, ini mesti pseudocode. Terus kita lihat. Oke. Write in 32 to buffer. Parameternya 2, integer dan memory card. Buffer. Oke. Buffer dot diambil span-nya. Oke. Display buffer to console. Parameternya buffer, kontennya buffer. Content includes number of types, database binary, arbitrary contiguous region of memory. Jadi arbitrary itu tempatnya itu nggak harus pasti, tetapi sekali nyimpen bisa contiguous. Jadi kayak span, read only span. Span, read only span itu like big memory buffers. Jadi dia bisa wrap reference to manage and or unmanaged. Tapi hanya disimpan di stack seperti yang kita udah discuss sebelumnya. Ya ini katanya nggak cocok untuk asynchronous method calls. Oke. To address this problem di .NET 21 juga selain span read only span juga ada memory T, read only memory T, memory owner, memory pool. Ini buffers of structured data. Oke. Kita lihat kembali lagi ke Visual Studio-nya ya. Yang T-nya ini apakah harus struct? Nggak ada itu. Ya T-nya sih ya tidak harus struct. Read only T. Oke. Oke. Dia nggak ada kayak semacam misalnya where T.2 struct atau where T.2 class itu nggak ada. Jadi nah, mungkin lebih gampangnya ini saya biarkan dia tetap terbuka. Kalau ada span ya, nggak ada ini span, return span. Ya. Oh ini enumeratornya. Ini span. Oke, yang span sama, T-nya nggak ada kayak semacam constraint atau dibatasin gitu. Jadi ini T-nya bisa struct, bisa class, bisa value type, bisa class. Oke. Read only span. Jadi kalau memori itu dia heap, walaupun memori itu sendiri struct,
Ya, tapi karena dia tidak ada ref-nya, jadi struct-nya bisa ditaruh di dalam kelas. Oke. Ini dia tidak menjelaskan secara gamblang. Like span of the memory ini can be backed by both managed and managed. Oke. Unlike, ya tidak seperti span ini, kalau ini memori bisa di-manage, ya tadi sudah. Nah, memori itu apa? Gitu. Masalahnya di situ ya, teman-teman. Oke, kita lihat structure type, bukan. Kita lihat dokumentasinya ya, teman-teman. Memory struct represents a contiguous region of memory. Dia read only. Oke. Oh, tapi kalau yang memori kan bisa diutak-atik ya. Itunya, collection yang ada di dalamnya itu. Ya, tapi contohnya apa? Implicit array segment. Creates a handle. Return a span. Kalau yang span ini dia mengembalikan span. Jadi ada property, dia mengembalikan span. Kenapa property ya, bukan method ya. Terus kemudian dia ada remark, doesn't involve, although it doesn't involve copying. Jadi walaupun dia tidak ada copying karena reference ya. Ini katanya sangat costly atau mahal ya dari sisi pemakaian memori ini sepertinya. Instead of accessing this property multiple times, better to assign its to a variable. Jika memungkinkan untuk, kalau kita berarti masih belum inti masalahnya. Tapi kita lihat aja pemakaiannya, teman-teman. Sama memory. Struct memory related. Ini yang usage guideline-nya. Jadi memori itu seperti buffer. Oke, buffer kan dapat dipasingkan antara API, sometimes can be accessed from multiple thread. Jadi harus hati-hati, karena ini sifatnya referensial kecenderungannya, karena heap ya ini. Jadi hati-hati bagaimana lifetime-nya si buffer ini diatur atau di-manage gitu. Konsepnya adalah ownership. Jadi si pemiliknya itu yang responsible terhadap si lifetime-nya, masa dia hidup di dalam running si aplikasinya itu, termasuk kalau udah selesai di destroy, alias di release, alias dihapus pemakaiannya. Sebetulnya lebih tepatnya di release ya. Memori itu kalau sudah di get ya, setelah itu jangan lupa dilepaskan lagi supaya dia ada alokasinya untuk yang lain. Kalau enggak dia akan ada terus. All buffers have a single owner. Ya, pasti ada owner cuma satu. Ownernya atau pada umumnya ini komponen yang create buffernya atau yang create memorinya. Ownership-nya bisa ditransfer. Komponen A can relinquish control of the buffer to komponen B. Nah, ini teman-teman bisa baca nanti, link ini akan saya taruh di deskripsi videonya ya. Kemudian secara konsumsi, consumer of buffer instance is allowed to use the buffer instance by reading from it and possibly writing to it. Ya, ini kalau yang writing berarti memori. Kalau yang cuma baca aja berarti read only memory. Buffers can have one consumer at a time unless some external synchronization mechanism is provided. Oke. Sepertinya kita akan butuh video lagi ya teman-teman untuk menjelaskan kasusnya, terutama contoh kasus kalau secara asinkronus atau tidak. Ya, semoga dokumentasi ini ada. Kalau enggak ya saya akan cari di tempat lain. Karena ini menarik teman-teman. Kalau cuma berdasarkan contoh yang di sini sih kurang bisa menjelaskan ya.
Ya, dia cuma menjelaskan, oh, kalau udah selesai di destroy. Karena sifatnya itu yang dia bisa referensial. Karena dia nggak peduli mau ditaruh di struct atau class gitu. Beda dengan kasusnya kalau kita pakai span sama read only span. Untuk yang kasus ini, pseudocode-nya write value as the string ke buffer. Buffer ini nanti jadinya memori ya teman-teman. Oh ya, memori. Ya seharusnya ini jangan pakai tipe buffer. As the owners, consumers, and lifetime management. Ini ada lagi. Oh, sama aja di halaman yang sama. Oke, kita back dulu. As the owners, consumers, and lifetime management section notes, buffer always has owner doesn't support two ownership model. 1. Model that support single ownership. Ya, jadi ownernya cuma 1. Kedua, model yang mendukung atau mensupport ownership-nya bisa ditransfer. Ownership of a buffer can be transferred from its original owner to another component, which then becomes responsible for the buffer lifetime management. Oke, memory owner-nya kita bisa secara eksplisit mengatur atau manage ownership-nya. Ini interface ya teman-teman. iMemory owner support both ownership model. The component that has iMemory owner reference owns the buffer. Ini contohnya seperti ini. Oke. Value to string. Ya, ini contohnya sederhana. Saya yakin ini pasti jalan ya teman-teman. Tetapi tujuannya kita untuk benar-benar mengerti apakah ini make sense atau tidak, saya rasa kurang menyentuh ya. Tapi kita coba saja. Yang ini, yang tentang read only span sama span ini saya komen dulu ya teman-teman. Oke, ganti baris ya. Saya kasih contoh pemakaian memory T sesuai doc resmi. Ya, ini saya copas dulu. Nah, pasti ada yang error ya teman-teman, karena memorinya nanti saya harus copas juga nih. Sorry, kok memori? Metodenya, isi metodenya. Nah, oke, yang ini linknya saya copas juga. Ya, teman-teman nanti kalau lihat source code-nya bisa langsung melihat di dokumentasinya ya. Oke, itu linknya. Nah, sekarang saya copas juga ini metodenya write in 32 to buffer sama display buffer to console. Berarti ini dua barang ini copas. Nah, sudah hilang. Kita coba melihat. Jadi enter number ya, dia minta inputan ini ya, masukkan, dikonversi ke int 32. Nah, ini owner ini tipenya adalah iMemory owner. iMemory owner sama dengan memory pool, represent pool of memory blocks dot set. Dia ini dijamin dia itu singleton, kemudian dia manggil metode trend. Saya kurang mengerti juga ini. Metode trend ini sebetulnya secara semantik ini apa? Kalau berdasarkan keterangannya atau summary-nya, returns a memory block capable of holding at least main buffer size element of T. Main buffer size element of T. T-nya itu dalam hal ini adalah karakter. Karakter itu UTF-16. Secara semantik itu sebetulnya 16 bit ya, jadi 2 byte. Jadi ya minimal ya 2 byte. Oke, kalau number ini dikonversikan. Kita lihat aja di sini. Terus debug. Oh, kok rilis? Bukan rilis ya teman-teman. Ini saya tutup dulu.
ganti. Harusnya ini debug. Oke. Misalnya saya masukkan sembarang. 15 nih. 15. Ini value-nya 15. Karena ini enter 32, enter itu. Nah, memory ini adalah pasti ini memori. Owner ini memori ini. Kita coba ya full. Kita add watch. Kalau memori itu tipenya adalah oke, memory of chart. Memori sama dengan owner.memory. Kita harus panggil word entity itu to buffer. Masuk step into ya. Terus ini pasti teman-teman udah tahu lah str value ini jadikan toString. Span sama dengan buffer.span. Ini buffernya itu si memori ini seharusnya ini tipenya ini memory of T ya, bukan buffer ya. Dan ini diambil span-nya. Diambil span-nya. Span ctr, str value ctr. Nah, ini. Yang bikin saya heran juga, ini contohnya hanya begini aja, tapi ini si span ini kayak nggak diapa-apain. Tapi ya oke lah, kita lihat dulu, kita teruskan display buffer to console. Ya, kita step into lagi dan apa ini? Oh. Wah, ini source code-nya int32. Ini aja deh. Oh, karena dia mungkin lambda kali ya. Oke. Contents of the buffer. Ini buffernya. Oh, ini ada representatifnya. Kok bisa langsung string nih? Representasinya berupa string. Oke. Slice value.toString.length. No, ini nanya berarti ini 2 dong harusnya. Oke. Kita lihat di sini. Masukin ke watch. Oh, ada kurungnya. Masa ya? Ini owner.memory.slice. Owner.memory.slice.value toString. Oh, length. Ini dia. Oke. Ininya 15. Terus kemudian kalau kita ambil value-nya .toString. Tentunya ini operasional yang agak mahal ya. Dipaksa toString dulu. Ya benar 2. Oke. Berarti sudah. Kalau sudah di destroy, tapi destroy-nya mana? Ini dispose. Dispose-nya ini dispose-nya bukan memori ya, ini dispose-nya si iMemory owner. Oke, ini mungkin ngasih tahu ya kalau sudah selesai jangan lupa di dispose. Sebetulnya ini bisa disederhanakan lagi pakai using. Cuman kalau using itu jadinya try finally ya teman-teman, nggak ada try catch. Oke, ya. Paling tidak kita sudah tahu pemakaiannya si memori ini. Nah, permasalahan berikutnya adalah memori ini apakah oh sebentar, ini memori. Bagaimana kalau dia read only memory? Oke, berarti ini kita akan bahas di video berikutnya. Saya ini sebetulnya sekarang tidak hanya membahas ini, tapi juga unsafe. Oke, kita coba masukkan pembahasan selanjutnya tadi itu ya. Ya, berarti seperti yang saya duga ini. Nggak cukup waktunya.
Ini sistem span struct ya. Span struct stack alloc. Garbage collection. You can assign ini stack alloc ke span.span. Oh, oke. Ini span.span. Stack alloc juga bisa dijadikan semacam assignment ke pointer type. Nah, ini harus dijadikan unsafe ini. Tapi kita lihat aja, misalnya kita copas ya. Copas ini, apakah dia nantinya akan ada error? Oke. Seperti biasa, yang ini saya remark dulu. Nah, pemakaian unsafe ini so far yang saya coba ya, aman antara Windows dan Linux. Tetapi saya belum sempat untuk cobain untuk Android, teman-teman. Nah, itu bagaimana? Mesti harus dicoba. Nah, masalahnya saya belum konfigur lebih lanjut kalau ini ditargetkan ya sebetulnya lebih tepatnya. Ditargetkan untuk operating system selain Windows dan Linux. Jadi nanti harusnya bisa untuk Android. Tapi kita coba yang di sini dulu, yang di Windows. Ya, saya pakai Windows. Dan ini sudah ada error. Pointer ini harusnya unsafe content. Konteks. Oke. Jadi sesuai dengan source code yang tadi, kalau dibungkus unsafe, katanya nggak apa-apa gitu. Ini ada unsafe ya. Ctrl KS, terus dibungkus unsafe. Nah, setelah ini unsafe, ininya ada error. Tapi unsafe-nya sendiri itu ada di compile harus /unsafe. Nah, ini kita save dulu. Dia ini apakah berupa error, teman-teman? Ya, ini berupa error. Nah, ini berupa error. Berarti ini harus unsafe. Kita lihat, apakah ada, semoga ini IntelliSense-nya atau IntelliCode apa? IntelliSense-nya. Ada unsafe-nya nih harusnya ini. Unsafe. Oh ya, ini dia. Allow unsafe block. Ini dia berupa true false ya. Kalau kita allow, jadi harusnya ini true. Save. Kita lihat di sini. Ya, hilang kan? Jadi ini yang tadi saya bilang di awal, kalau operational unsafe ini berarti projectnya harus di marking ya. CS projectnya itu allow unsafe block sama dengan true ya. Atau /unsafe. Tapi daripada pusing-pusing waktu kita compile /unsafe, tentunya akan lebih mudah buat kita untuk secara best practice dan secara apa istilahnya itu ya, secara proper ya, secara yang benernya dari sisi manajemen project, karena kita ini juga akan bagi-bagi code ini ke teman-teman yang lain ya, ke anggota tim kita ya. Ya di projectnya itu harus kita specify allow access block itu true gitu, karena ada ini. Dan ini adalah dia mengalokasikan ini ke dalam tipe data yang berupa pointer gitu. Jadi numbers ini berupa reference pointer ya teman-teman, bukan numbersnya langsung gitu. Dia tuh tipenya integer tapi ada pointernya. Tipenya integer ada pointernya, dan ini si pointer ini kapasitinya atau alokasinya adalah ini gitu. Nah, ini juga saya nggak sempat jelasin lebih panjang lagi. Sepertinya juga waktunya kurang ini teman-teman. Tapi menarik ya. Jadi bisa unsafe begini. Bisa main-main pointer kan. Biasanya teman-teman mikirnya sisap jarang ada kasus main-main pointer. Tapi waktu zaman saya tadi saya sudah sebutkan, zaman dulu pun sejak Daniel Webbox sudah mainnya begini. Ada pointer-pointer begini gitu. Oke, kita lanjutkan ke video berikutnya. Dan jangan lupa ya teman-teman, lihat video saya sampai habis.
Saya berharap ada feedback dari teman-teman dan feedbacknya di komen videonya. Oke? Dan tidak hanya itu, kita semangat menuju ke subscriber-nya 500. Nanti habis 500 ke 1000, 1000 ke 5000, 5000 ke 10.000. Syukur-syukur kalau saya dapat platingnya. Gitu. Tapi platingnya itu ya bukan tujuan akhir sebetulnya. Tujuan saya kalau semakin banyak yang melihat video saya, semakin banyak orang yang mensubscribe video saya, semakin banyak pula orang yang melihat video saya sampai habis, itu akan membuat saya tidak hanya semangat membuat video lebih banyak lagi, mengedukasi teman-teman, tetapi juga misi saya ya, sesuai dengan misi saya. Mungkin alhamdulillah kalau ada orang bilang, atau mungkin saya juga mikir, oh ini sepertinya bisa jadi amalan saya. Intinya adalah misi saya atau goals saya, visi misi mungkin ya, itu mengedukasi ke teman-teman semua. Sekaligus ini juga bukti integritas saya untuk tidak hanya menunjukkan kalau saya bisa, tidak hanya menunjukkan kalau saya mengerti, tetapi saya sudah menunjukkan contohnya. Contohnya itu menurut saya akan lebih masuk daripada teman-teman sekedar membaca dokumentasi. Tapi kalau dokumentasi ada sampelnya masih penting ya. Tapi kita juga sayangnya kita lihat tadi ya, nggak menyentuh ke inti masalah gitu kan. Dan perbedaan mencolok antara read only span dengan span juga nggak gampang mencarinya di dalam dokumentasinya si .NET itu sendiri gitu. Ini kita sudah ketemu dan alhamdulillah saya juga bersyukur saya bisa nemu dan bisa alhamdulillah menjelaskan balik ke teman-teman semua. Karena menurut saya senior ke atas kalau dia nggak bisa menjelaskan apa yang dia mengerti, itu minimal menurut saya pribadi dan beberapa teman-teman saya yang juga lumayan senior, nggak harus teman-teman yang setuju dengan saya semuanya, tapi minimal mereka semua setuju satu hal. Orang yang bisa menjelaskan, walaupun dia bahkan belum senior pun, itu aslinya lebih mengerti daripada orang yang di atasnya, yang apalagi yang ngaku-ngaku senior lebih gitu misalnya. Karena bagi saya, orang bisa menjelaskan itu berarti satu hal yang dia punya selain dia pengalaman, yaitu apa? Kemampuan untuk menjelaskan. Satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya, keinginan untuk menjelaskan, beramal untuk menjelaskan, mau menjelaskan. Itu hal yang penting ya teman-teman. Apalagi menjelaskannya itu dimengerti oleh orang lain, nggak cuma menjelaskan hanya fokus ke bahasanya dia aja. Ya tentunya butuh dengan contoh, contohnya seperti video-video saya ini gitu. Nah setelah itu yang tidak kalah pentingnya dicoba ya. Ini kalau nggak saya coba nggak mungkin gitu. Pasti mungkin masih ada miss-nya ya teman-teman. Karena yang dokumentasi banyak, tapi saya masih salut orang yang masih membaca dokumentasi daripada nggak baca sama sekali, jujur aja gitu. Teorinya apa, dasarnya apa gitu kan. Nah, kalau dokumentasi saya salah ya gampang, kita tinggal submit isu ke Microsoft, dokumentasinya kamu salah, atau mungkin dokumentasi kamu itu konflik satu sama lain gitu. Dan itu kalau teman-teman lihat di reponya si dokumentasi.net itu bisa lihat itu ada beberapa orang yang suka komen, ini kamu konflik dari satu sama lain, seperti itu. Oke, jadi selanjutnya kita bahas memori, read only memory, sekaligus memory owner dan unsafe lebih dalam, lebih detail, dan mungkin akan membuat saya lebih pusing lagi, tapi saya senang, saya bahagia. Karena coding itu bahagia. Tidak hanya saya senang, saya bahagia karena itu passion saya, tetapi walaupun saya mungkin stres membacanya, stres mengertinya, tetap senang. Karena kalau passion itu mendahului, itu jadi teman-teman melakukan itu semua, pasti dong kalau baca sesuatu, nyoba sesuatu yang bikin pusing, ya pusing ya. Saya nggak akan munafik tentang hal itu, tapi passionnya itu senang. Ya. Jadi bukan saya ngomong seperti teman-teman yang lain, happy coding. Kalau saya, bagi saya, coding is happiness. Itu kebahagiaan dan passionnya. Nggak harus passion sampai mengerti jauh, itu terserah teman-teman. Mau hanya fokus di hisap aja, monggo silahkan. Mau fokus di bahasa lain, silahkan. Memperkaya bahasa, itu lebih bagus lagi, seperti polyglot ya. Tentunya dengan pace dan apa itu istilahnya, kemampuan teman-teman sendiri. Nikmati itu semua prosesnya. Insya Allah proses tidak akan mengkhianati hasilnya gitu. Karena kalau teman-teman tidak ada prosesnya, tidak ada pembelajaran, ya hasilnya kalau benar ya menurut saya itu impossible ya. Itu masa orang jadinya unpredictable gitu ya. Karena bagi saya walaupun ini kita sendiri juga
butuh proses untuk mengerti ini semua. Semua itu sesuatu yang bisa di-reproduce, yang bisa diulangi lagi. Dan itu akan saya jelaskan di video berikutnya. Oke, jangan lupa kalau teman-teman enjoy, like, subscribe video saya, dan tolong disebarluaskan, ya kan? Ini orangnya, saya. Oke. Dan jangan lupa coding untuk bahagia, dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.